Sejak kejadian sore itu di taman belakang, JJ masih mendiamkan Sander. Gadis itu enggan berbicara kepada Sander. Jangan berbicara menatapnya saja, sepertinya sangat malas. Itu semua salah Dedi. Wanita itu paling sensitif jika dikatakan gendut atau jelek. Ucap Raya mencibir Dedinya sambil memakan sarapannya. Sepertinya percuma Sander curhat dengan anaknya, bukannya memberi saran, tapi putrinya malah mencibirnya. Sekarang nikmatilah kesengsaraanmu, Dad, karena kau tahu sendiri bukan, jika Jaya sudah marah itu akan lama baiknya. Ucap Raya, bukannya menakut-nakuti, tapi itulah kenyataannya. Dia bahkan sudah merasakan didiamkan JJ hampir sebulan lebih karena kesalahannya beberapa waktu lalu. Sepertinya percuma berbicara denganmu. Sander mendesak kesal, bahkan ia tidak berselera makan sarapannya. Iuh, sejak kapan Dedi jadi melo begini? Terdengar mengolok. Jika Dedi ingin mendapatkan maaf, maka bujuklah calon mamiku itu. Raya menasihati. Caranya bagaimana? Kau tahu sendiri kan, jika Dedi Boy ini pria yang kaku. Ucap Sander mengakuinya, membuat Raya terkekeh-gelik. Baik, akan aku kasih tahu, tapi ini semua tidak gratis. Ucap Raya sambil menengadahkan tangannya. Dasar bata duitan. Demi JJ, Sander mengambil semua uang tunai yang ada di dompetnya. Nah, ini dong, kan enak. Ucap Raya sambil menyipaskan segepok uang di depan wajahnya. Kau sudah berampok dedimu, jadi awas saja jika caramu itu tidak berhasil. Ancam Sander. Oke, caranya mudah sekali. JJ itu paling suka berbau romantis dan juga bunga lili. Sander menaikkan sebelah alisnya karena masih mencerna semua ucapan Raya. Dedi masih belum paham, ucap Sander, karena selama hidupnya tidak pernah memperlakukan wanita dengan romantis atau memberikan bunga. Benar-benar pria kaku. Raya meringis dibuatnya karena Dedi benar-benar kolot. Ajak JJ ke delek dinner atau mengajaknya ke tempat yang romantis. Gitu aja harus diajarin. Gerutu Raya lalu beranjak dari duduknya. Hei, mau kemana? Teriak Sander saat Raya berlalu begitu saja. Dasar Raya, tempat romantis. Otak pintar Sander berpikir keras. Sedangkan di sisi lain Oma Airin akan mengajak JJ untuk fitting baju pengantin. Karena pernikahannya sudah tinggal beberapa hari lagi. Oma, tapi JJ hari ini ada kelas. Ucap JJ sambil menyisir rambutnya. Oma sudah menghubungi pihak kampus jika kau akan mengambil cuti selama 1 bulan penuh. Ucap Oma Airin membuat JJ terbelalak karena terkejut. Tapi untuk apa? Terus kenapa Oma tidak bilang dulu? Protes JJ. Tentu saja untuk bulan madu. Dan untuk apa bilang? Kalau bilang, pasti kau tidak setuju. Memang benar apa yang dikatakan Oma Airin, dirinya tidak akan setuju. Tapi kan Oma, dilarang protes. Aku ingin segera melihat cicitku sebelum Aja menjemputku. Ucap Oma membuat JJ bungkam dan tidak sanggup untuk melanjutkan kata-katanya tadi yang sempat terpotong. Ayo, kita berangkat. Oma Airin menarik tangan JJ dan keluar dari kamar calon menantunya itu. Sander menatap JJ yang tampil sangat cantik sampai tidak berkedip, tapi yang ditatap memalingkan wajahnya. Oma yang melihat interaksi keduanya pun tak ingin ada. Ayo berangkat, jangan pada bengong. Oma Airin melenggang pergi dan berbicara sedikit keras, lalu memasuki mobil yang sudah terparkir di halaman rumah. Kamu cantik, bisik Sander saat JJ melewatinya.
Cih, bukannya aku jelek? Ucap Jadi Ketus tanpa menoleh sedikit pun. Masih marah kan? Cece segera berlalu dan Sander mengikutinya dari belakang sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kehadiran Cece berhasil memporak-porandakan hot daddy itu. Jika dulu ia selalu cuek dan dingin terhadap wanita, bahkan banyak wanita yang rela bertekuk lutut demi mendapatkan senyumannya. Tapi kini keadaannya terbalik. Dirinya lah yang bertekuk lutut pada Cece, gadis belia dengan segala pesanannya. Apakah ini karma atau kebucinan yang hakiki? Entahlah, Alter juga bingung. Sander menggerutu kesal karena ia merasa menjadi sopir. Bagaimana tidak? JJ dengan teganya duduk di belakang bersama Oma Airin. Kau itu cerewet sekali seperti perempuan. Fokus sajalah menyetir agar kita sampai tujuan dengan selamat. Kesal Oma Airin menanggapi Sander yang tergerutu. Hanya membutuhkan waktu 20 menit mereka sampai tempat tujuan, yaitu butik ternama. Hanya orang yang mempunyai kantong tebal saja yang mampu membeli baju di sana. Mereka bertiga masuk beriringan. Sander membukakan pintu masuk yang terbuat dari kaca itu untuk para permaisurinya. Nyonya, Eko udah nunggu dari tadi. Sambut pria gemulai pemilik butik itu dan Oma Airin tersenyum menanggapinya. Wah, Opa Sander matipu aja sih. Ucapnya sambil memegang tangan Sander yang berotot. Sander yang dipegang pun mengeluarkan tatapan mautnya membuat pria gemulai itu menciut. Sedangkan Jaja menahan tawanya. Ini calonnya ya. Cantik, tapi masih cantikan aku. Ucapnya sambil mengibaskan rambut cepatnya, membuat semua yang ada di sana menggelengkan kepalanya. Gak usah banyak ngomong. Mana baju pengganti yang aku pesan? Tanya Oma. Oh, sebentar Nyonya. Mari sini, ikut Eko. Ucap pria gemulai berjalan menuju ke sofa yang dikhususkan untuk pelanggan VIP. Mari, silakan duduk dulu. Ucap pria gemulai itu. Kemudian tak berselang lama, salah satu asisten membawa baju pengantin yang sudah dipesankan oleh Oma Airin. Aku mau coba untuk sini dulu, Hani. Karena sebentar lagi aku mau meeting sama klien. Ucap Sander sambil menatap wajah cantik Jece. Terserah. Jawaban singkat dan sangat menyebalkan. Sander mencoba tetap tenang. Padahal hatinya sangat dongkol. Kemudian ia memakai menuju ruang ganti untuk mencoba tuksedenya itu. Wah, adanya Airin. Selamat pagi. Kenalkan, ini putriku Nyonya. Ucap wanita parubaya dengan tidak malunya langsung duduk di hadapan mereka. Halo Nyonya, perkenalkan saya Winda. Ucap wanita itu mengulurkan tangannya. Oma Airin dan Jaja menyambutnya dengan baik. Nyonya Airin, lihatlah Winda, putriku cantik kan? Selain cantik, dia juga mulai terkenal loh. Oma Airin menatap jengah kedua orang itu karena sudah tahu arah pembicaraannya. Winda cantik dan berbakat, pasti cocok banget buat Tuan Sander. Ucapnya tidak tahu malu, sedangkan wanita yang bernama Winda tersenyum manis. Mendengar calon suaminya disebut, Jeje sedikit geram. Ingin rasanya menyumpal kedua mulut wanita itu. Kamu tidak lihat gadis sebelahku? Dia adalah calon istri Sander. Ucap Oma Airin memperkenalkan Jeje. Kedua wanita itu menatap Jeje dengan sinis. Walaupun dalam hati mereka mengakui bahwa Jeje cantik. Apa ini tidak salah Nyonya? Gadis ini masih belia. Pastinya bercanda kan? Ucapnya tidak percaya. Lihatlah, Winda lebih dari segalanya. Udah cantik dan multitalenta. Ucapnya lagi membanggakan putrinya, Oma Airin.
melihat penampilan Winda itu dengan teliti. Kemudian Oma Airin tersenyum sinis. Cantik sih, tapi masih perawan gak? Hempaskan para bibit kelakor, Je. Semangat! Jangan lupa like, komentar, vote, dan bunganya ya. Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Dabar Marina Monalisa. Chapter 17. Ada suara di balik ruang ganti. Oma Airin melihat penampilan Winda itu dengan teliti. Kemudian Oma Airin tersenyum sinis. Cantik sih, tapi masih perawan gak? Ucap Oma Airin sinis. Nyonya, ini penghinaan namanya. Teriaknya marah, tidak terima anaknya dihina seperti itu. Hei, ada apa ini? Hei Nyenuk, ye, jangan bikin masalah ya sama tamu VIP Eke. Ucap pria gemulai itu datang terburu-buru saat mendengar teriakan dari ruang VIP. Kau tidak terima dengan ucapanku. Lihatlah, leher putrimu banyak bekas ciupangan. Apa perempuan baik-baik seperti itu? Ucap Oma Airin dengan tenang. Sedangkan JJ membelalakan matanya saat mendengar ucapan Oma Airin. Nyonya Nu yang tadinya ingin membalas perkataan Oma Airin pun tidak jadi. Lalu menarik tangan putrinya keluar dari butik itu dengan kesal. Dasar bodoh, bagaimana kau bisa ceroboh? Hah? Kau mempermalukan ibumu. Samar-samar masih terdengar suara Nyonya Nung yang mulai menjauh. Maafkan atas keributan tadi ya Nyonya. Nyonya Nung, otaknya emang rada geser. Ucap pria gemulai itu sambil cekikikan. Nah, ini beberapa koleksi baju pengantin lainnya. Ucap pria gemulai itu. Oke, biar nanti JJ mencobanya satu persatu. Ucap Oma Airin. Tapi Oma, baju itu banyak sekali. JJ sedikit keberatan. Kau harus mencobanya satu persatu. Biar nanti Oma dan Sandri yang menilai. Ucap Oma Airin. Itu anak kenapa lama sekali ya ganti bajunya? Oma Airin baru teringat jika Sander masih di sana. Mungkin sedang grogi Nyonya. Ucap pria gemulai itu. Ayo sekarang mulai coba bajunya biar Eke bantu. Ucap pria gemulai itu. Deheman seseorang terdengar sangat keras. Oh ya Tuhan, Opa Sander kok begitu sangat tampan? Pria gemulai terpukau dengan penampilan Sander yang terlihat sangat tampan dan berkarisma. Dengan balutan tuxedo berwarna hitam yang sangat pas di tubuh kekarnya. Sedangkan JJ tak kalah terpesonanya dengan penampilan Sander. Tapi gadis itu berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Wah, kau sangat tampan sekali. Iya kan, Je? Ucap Oma Airin. Iya, Oma. Balas JJ tersenyum dan melirik Sander. Sekarang giliran mencoba gaun pengantin itu. Ucap Oma Airin. Oh iya, Oma baru teringat jika belum menemui WO. Jadi, Oma tinggal dulu ya, Je. Tapi Oma, diam lagi. Kau seperti anak itik kehilangan hidupnya. Ucap Oma Airin, kemudian berlalu. Mari cantik, Eka akan bantu ye mengenakan baju pengantin itu. Ucap pria gemulai itu. Hei, kau jadi mati ya? Seru Sander sambil menatap tajam pria gemulai itu. Posesif sekali. Lagian, Eka tidak suka dengan kue apem, tapi Eka lebih suka sama tongkat baseball. Ucap pria gemulai itu mengerling nakal, membuat Sander mendelik tajam, bukannya takut. Pria gemulai itu malah tertawa terbahak. JJ melihat kedua orang itu berdebat pun akhirnya melangkah menuju ruang ganti sambil membawa beberapa baju pengantin di tangannya. Tetap saja Sander tidak terima jika mulus kekasihnya dilihat oleh orang lain.
tinggalkan kami, dan aku sendiri yang akan bantunya, ucap Sander sambil mengibaskan tangannya. Oh, boleh, tapi jangan nakal ya. Sepertinya gadis itu masih original. Ia beruntung mendapatkannya tuan tampan, ucap pria gemulai itu, kemudian segera berlalu. Sander perlahan memasuki ruang ganti di mana Jaja sedang mencoba baju pengantin. Sander melihat punggung putih dan mulus milik Jaja. Sander memeluk Jaja dari belakang, lalu menciumi tekuk Jaja yang terlihat mulus tanpa celah itu. Jaja sangat terkejut saat dirinya tiba-tiba dipeluk dan ia mencoba untuk melepaskan diri. Maafkan aku, liris Sander terus menciumi leher Jaja. Dan Jaja menggigit bibir bawahnya karena Sander terus menciumi tengkuknya memberikan sensasi aneh di dalam tubuhnya. Aku sangat merindukanmu, Hani, ucap Sander keras. Dad, lepas. Tidak akan, sebelum kau maafkanku. Kemudian Sander balik tubuh Jaja dan secepat kilat meraup bibir mungil yang sejak tadi terlihat menggoda. Tangan besar itu dengan nakalnya melepas baju pengganti yang belum terpakai sempurna di tubuh Jaja hingga melorot ke bawah. Jaja terlena dengan segala sentuhan dan cumbuan yang diberikan oleh calon suaminya itu. Mereka saling mematuk dan mengisap hingga suara laknat Jaja yang tertahan pun akhirnya keluar juga. Dad, hentikan! Seru Jaja saat dirasa Sander sudah terlalu jauh. Nafas keduanya terengah-engah dan tatap permata mereka menyiratkan begitu besar cinta dan gairah yang bara. Sorry, ucap Sander sambil membenarkan penutup bagian depan milik Jaja. Iya, jangan lakukan lagi, Dad. Bersabarlah. Aku berjanji akan memberikan semuanya saat malam pertama kita nanti, ucap Jaja tersenyum dan mengecup sekilas bibir tebal dan seksi itu. Kau menggoda aku, adik, tapi kau sudah maafkan aku kan? Ucap Sander sambil memaikaikan kembali baju pengantin ke tubuh calon istrinya. Iya sayang, saut Jaja mengangguk lalu tersenyum. Terima kasih, ucap Sander lalu meluk Jaja erat. Kau sangat cantik dengan gaun ini, ucap Sander. Kau menyukainya? Sander mengangguk dalam peluk leher Jaja. Baiklah, aku akan memilihnya, ucap Jaja lalu melalai pelukannya. Sedangkan di luar sana, pria gemulai yang menunggu di depan ruang ganti pun menggelengkan kepalanya saat mendengar suara laknat yang berasal di balik ruang ganti tersebut. Jiwa jomblo Eke meronta-ronta. Ah ya, amidok Eke jadi ngebayangin sama Tuan Sander, ucapnya sambil menggoyang-goyangkan badannya seperti ulat keket. Emma, jangan menghayal yang enggak-enggak, tegur asistennya. Ah, ia membiarkan lemunan Eke, ucapnya cemberut. Pasti tongkat baseball Tuan Sander itu gede ya. Iya Ami dong, beruntung sekali gadis kecil itu, ucap Emma. Pria gemulai itu sambil tertawa cekikikan sedangkan asistennya hanya mengelengkan kepalanya. Lo itu kayak kucing tahu nggak? Lihat yang bening sedikit aja, otak lo udah ngeres, seru asisten Emma. Hei, wajar ngomong gitu. Secara Tuan Sander itu bukan bening lagi, tapi berkilau, ucapnya membanggakan. Sander keluar bersama Jaja dengan bergandengan tangan, membuat bos dan asisten itu berhenti berdebat. Oh ya Ami dong, iya kecil badai gadis kecil, menghampiri Jaja lalu berjalan mengitari calon pasangan pengantin tersebut. Untuk apa ganteng, gak perlu sentuhan lagi, karena ia udah cool dan tampan dengan tuxedo itu, ucap Emma sambil menatap kagum Sander.
Tapi buat dia gadis kecil, walaupun dia udah cantik, tapi masih cantikan Eke, ia tetap akan Eke permakin muka biar makin cetar. Ucapnya sambil menelit Ece. Sudah selesai kan? Ayo ganti baju, lalu pulang. Ucap Sander datar. Hei, enak saja pulang. Bayar dulu dong. Seru Emma. Ketik nomor rekeningmu. Sander menyerahkan ponselnya. Dengan senang hati tampan, ucap Emma dengan genit membuat Sander jengah. Sedangkan Jeje tertawa cekikikan. Setelah mengetik nomor rekeningnya, Emma menyerahkan ponsel Sander. Sudah aku transfer. Ucap Sander datar. Thanks tampan. Nanti baju pengantin kalian akan aku kirimkan ke alamatmu. Emma mengelingkan matanya, membuat Sander tak betah berlama-lama di sana. Setelah mengganti pakaiannya, Sander membawa Jeje ke suatu tempat. Dad, bukannya tadi kau bilang akan bertemu klien? Tanya Jeje. Ada Devan yang mengurusnya. Tadi saat aku di ruang ganti, menghubungi Devan. Ucap Sander datar karena fokus mengemudi. Oh, pantas saja tadi lama sekali saat di ruang ganti, pikir Jeje. Kita mau kemana? Bukankah ini menuju Bogor? Tanya Jeje saat melihat tulisan pelang jalan menuju arah Bogor. Memang, jawab Sander menoleh ke Jeje dan menyeringai licik. Terus dukung karya autor ya readers ku tersayang, agar karya autor yang ini tetap bertahan minimal 20 besar. Yuk, cek profil autor dan baca karya autor yang lainnya. Love kalian semua. Para pendengar semua, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Linol, Dabar Marina Monalisa, chapter 18, Sumpah Raya. Di sisi lain, Raya yang baru pulang kuliah tengah kebingungan karena tiba-tiba mobilnya mogok di tepi jalan tak jauh dari kampusnya. Sial, malah jauh dari bengkel lagi, ucap Raya, lalu beregot tasnya untuk mengambil ponselnya, berniat menghubungi montir langganannya. Tapi nasib sial berpihak kepadanya, karena ponselnya tidak ada di dalam tas. Hah, benar-benar sangat sial, kesal Raya sambil memukuli setir mobil berulang kali. Raya keluar dari dalam mobil, cuaca terik, mobil mogok, ponsel tertinggal, dan ditambah jalan terlihat sepi tidak seperti biasanya. Sungguh super duper sial, umpat Raya dalam hati. Raya mencoba membuka jam mobil dan melihat apa terjadi kesalahan di mobilnya. Padahal supirnya mengatakan jika mobilnya sudah diservis beberapa hari yang lalu. Pasti tidak beres, pikir Raya. Hah, sial, aku bahkan tidak tahu sama sekali tentang mesin mobil. Ya Tuhan, kirimkanlah Dewa Penolong untukku. Jika dia pria, maka akan aku jadikan suami. Tapi jika perempuan, maka akan aku jadikan saudara. Ucap Raya memohon sambil menengadahkan kedua tangannya. Suara petir tiba-tiba menggelegar di siang bolong. Cuaca yang tadinya terik tadi tiba-tiba menggelap dan tetes demi tetes air dari langit turun ke bumi. Ya Tuhan, Engkau tidak mengabulkan doaku, tapi Engkau malah menambah kesialanku. Baik, aku bersungguh-sungguh dengan doaku tadi. Racau Raya, bajunya sudah mulai basah karena hujan semakin deras. Dan ia memutuskan untuk memasuki mobilnya. Baru saja buka pintu mobil, ada seseorang yang memanggilnya. Raya, panggil orang itu, lalu keluar dari dalam mobil sportnya dan membawa payung. Om Devan? Seru Raya. Kok Om Dev ada di sini? Tanya Raya. Iya, tadi habis ketemu klien,
Jawab Devan lalu membayungi Raya. Gak usah om, lagian udah basah juga. Buat om aja payungnya. Tolak Raya, merasa dirinya sudah basah kuyup. Tapi Devan tidak mempedulikannya, tetap membayungi Raya. Ayo, ikut ke mobil om, dan aku akan menjuru orang kepercayaanku untuk mengurus mobilmu. Ajak Devan dan Raya pun tidak menolak karena dirinya sudah kedinginan. Sorry om, jok mobilnya jadi basah. Raya tidak enak hati. Tidak apa-apa, jawab Devan sambil menyalakan mesin mobilnya. Cing! Cing! Raya bersin berulang kali. Kamu tidak apa-apa, Ray. Bersabarlah, sebentar lagi kita sampai. Ucap Devan cemas, karena wajah Raya sudah terlihat pucat. Gak apa-apa om, jawab Raya dengan suara sengau. Devan terus memacu mobilnya, tapi tiba-tiba ia mengerem mendadak karena ada bapak-bapak yang menghentikan jalannya. Ada apa pak? Tanya Devan sedikit membuka kaca mobilnya. Maaf mas, di depan sana banjir, jadi tidak bisa dilalui. Lebih baik masnya putar balik, ucap bapak tersebut. Oh ya, baiklah pak, terima kasih, ucap Devan. Kemudian menutup kaca mobilnya, lalu milih putar balik. Raya, bertahan sedikit ya, ucap Devan. Astaga, kamu demam. Devan panik saat menyentuh kening Raya, lalu menepikan mobilnya. Dingin, racau Raya menggigil kedinginan, lalu Devan mematikan AC mobilnya dan melepas jas menyelimutkan ke tubuh Raya. Bertahanlah sebentar lagi. Aku tidak punya pilihan lain, batin Devan melajukan mobilnya menuju apartemennya yang tidak jauh dari sana. Jika harus mengantarkan Raya pulang, akan memakan waktu yang lebih lama. Dan ia tidak tega membiarkan Raya kedinginan seperti itu. Tak membutuhkan waktu lama, Devan sudah sampai di unit apartemennya dengan Raya yang sudah direbahkan di tempat tidurnya. Astaga, bagaimana ini? Masa iya aku harus mengganti bajunya? Ucap Devan saat melihat baju Raya sudah basah kuyup dan menggigil kedinginan. Dingin, racau Raya lagi, mau tak mau. Akhirnya Devan melepaskan semua baju yang dikenakan oleh Raya, hingga membuat gadis itu polos tanpa selai benang pun, lalu segera menyelimutinya. Akhirnya selesai. Kau buatku ondrak. Kesal Devan karena melihat pemandangan yang sangat menggiurkan di depan matanya, tapi sekuat mungkin Devan menahan gairahnya agar tidak menyentuh gadis kecilnya itu. Aku harus menghubungi dokter. Devan mengambil ponselnya lalu menghubungi dokter langganannya. Maafkan Van, aku tidak bisa karena banjir di mana-mana ini. Ini saja aku terjebak macet. Kalau dokter sekaligus temannya itu. Jadi aku harus bagaimana? Mana mungkin aku membiarkannya kedinginan dan juga panas tinggi. Kesal Devan. Apa kau sudah mengecek suhu tubuhnya? Berikan paracetamol dan kompres dengan air hangat. Saran dokter tersebut. Belum, tapi jika panasnya tidak kunjung turun bagaimana? Skin to skin, itu sangat membantu menurunkan panas. Hei, apa kau gila? Mana mungkin aku melakukannya? Maki Devan. Ayolah Van, demi kemanusiaan. Lagian, kau juga untung kan? Ucap dokter itu meledek. Iya, baiklah. Tapi aku melakukannya demi kemanusiaan, bukan mengambil untung. Devan segera menutup teleponnya. Dasar dokter cabul. Umpat Devan dan melempar ponselnya ke arah sofa yang ada di dalam kamarnya. Raya mendesis. Ia merasakan sekujur tubuhnya terasa sakit dan ngilu. Ia juga merasakan jika badannya terasa panas. Kau tidak apa-apa? Tanya Devan dengan cemas. Sakit. Badan yang sakit? Tanya Devan panik. Semua sakit.
lirih Raya. Lalu Devan menyentuh kening Raya. Masih panas, gumam Devan. Kemudian pria berparas bule itu menuju dapur untuk mengambil ember untuk mengompres. Dan tak lupa mengambil segelas air dan obat untuk Raya. Raya minum obat pemberian Devan dengan mata yang terpejam. Tak lupa Devan juga mengukur suhu badan Raya. Astaga, panas saja di kesakitan. Ternyata suhu panasnya 40 derajat. Devan dengan telaten mengompres Raya, tapi setelah menunggu berapa jam, panas Raya tak kunjung turun, membuat Devan resah. Skin to skin, ucapan dokter itu terngiang di telinga Devan. Devan perlahan buka seluruh pakaian kerjanya yang masih melekat di tubuhnya, hingga menyisakan boxer saja. Maafin Om Ra, ucap Devan sebelum masuk ke dalam selimut dan memeluk Raya. Jantung Devan berdetak dengan sangat cepat saat tangannya menyentuh kulit punggung Raya yang lembut. Ditambah lagi, kedua benda kenyal itu menempel sempurna di dada bidangnya. Kau bisa, kau kuat benar semuanya. Devan menyemangati diri sendiri. Raya merasa nyaman saat dipelukan Devan dan menusukkan wajahnya di dada bidang Devan. Membuat sesuatu di bawah sana semakin menegang. Jakun Devan naik turun dan ingin sekali ia menerjang gadis di hadapan ini. Jika gadis di hadapannya ini adalah partner ranjangnya, mungkin Raya sudah habis dilap olehnya. Otak Devan masih berfungsi untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Jika hal itu terjadi, pasti dirinya sudah dihabisi oleh bosnya. Singkirkan otak kotormu, Devan. Devan mengumpati dirinya sendiri. Harusnya dirinya tidak melakukan metode yang disarankan oleh dokter mesum itu. Sial. Kini dirinya merasa terjebak dengan tindakan yang tidak ia pikirkan sebelumnya. Ayo Om Devan, semangat, pasti bisa kok. Maafin autor ya Om Devan. Autor udah up 3 bab dan kemungkinan nanti malam nambah 1 bab lagi. Kalau kalian gak kasih hadiah atau like, jarang sekali kalian hits. Para pendengar semua, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber Marina Monalisa. Chapter 19, membuatkan cucu. JJ dan Sander telah sampai di tempat tujuan, yaitu villa pribadi Sander yang ada di puncak. Dad, untuk apa kita kesini? Tanya JJ sambil melangkahkan kakinya memasuki villa tersebut. Aku hanya ingin mengajakmu bersantai, karena kalau di rumah selalu ada pengganggu. Ucap Sander membuat JJ mengerutkan keningnya. Pengganggu? Siapa? Siapa lagi kalau bukan mertuamu itu? Jawab Sander. Dad, tidak boleh begitu. Oma itu orang tuamu. Sopanlah sedikit. JJ memperingati. Harusnya kau bersyukur karena masih mempunyai Oma. Ucap JJ berubah sendu dan kini matanya terlihat berkaca-kaca karena mengingat mendiang orang tuanya. Hani, maafkan aku. Sander merasa bersalah lalu merangkul JJ dalam dekapannya. Dad, sebelum kita menikah, aku ingin kita mengunjungi makam kedua orang tuaku. Lirik JJ semakin menamkan wajahnya di dada bidang itu. Tentu, kita akan ke sana dan aku juga ingin minta restu pada mereka. Ucap Sander sambil mengajuk pucuk kepala JJ. Benarkah? JJ mendongak dan menatap wajah tampan calon suaminya itu. Ya, tapi ada syaratnya. Syarat? Beri aku senyum bermanismu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu.
Mendengar ucapan Sander, Jaja pun memberikan senyuman terbaiknya. Kau menggemaskan jika tersenyum seperti itu. Sander melabuhkan kecupan singkat di bibir mungil itu. Berjanjilah padaku, jangan pernah menangis ataupun bersedih. Hatiku sakit saat melihatmu seperti itu, ucap Sander. Jaja menganggukkan kepalanya sambil tersenyum manis. Gadis pintar, ucap Sander mengajak rambut Jaja, lalu segera pergi meninggalkan Jaja menuju kamarnya. Dedi, teriak Jaja dan mengejar Sander. Top Hadi. Jaja terus menggelitik ke perut Sander lantaran kesal karena sudah buat rambutnya berantakan. Tidak ada kata ampun dan kau tidak akan aku lepaskan. Jaja tersenyum licik dan terus menggelitiki perut Sander. Baiklah, jangan salahkan aku jika aku balasmu, ucap Sander sambil terkekeh karena Jaja belum menghentikan aksinya. Sander menarik tangan Jaja dengan sekali tarikan dan kini posisi Jaja berada di bawah kungkungan Sander. Kedua pasang mata itu saling tatap dengan nafas yang masih terengah. Kemudian bibir mereka saling bertaut dan saling membelit lidah. I love you, Jedita Putri, ucap Sander setelah melepaskan pagutannya. I love you too, my old man, jawab Jaja dan mendapat sorotan tajam dari Sander. Iya, ralat deh, my hot daddy. Jaja meralat ucapannya sambil terkekeh geli. Aku emang tua, tapi aku masih sangat mempesona. Bahkan kadar ketampananku semakin bertambah, ucap Sander membanggakan diri. Sejak kapan Dedi menjadi narsis seperti ini? Jaja menjibir calon suaminya. Sejak kau menjadi kekasihku, mungkin, ucap Sander tersenyum lalu merebahkan dirinya di samping Jaja dan meluk Jaja dari belakang. Aku ingin seperti ini terus, ucap Sander sambil menelusupkan wajahnya di jeruk leher Jaja. Dasar bucin, ledek Jaja sambil mengelus tangan Sander yang melingkar di perutnya. Seharian mereka hanya merebahkan diri sambil berpelukan, berciuman, bertukar cerita. Hingga tidak terasa malam menjelang, mereka baru beranjak dari tempat tidur. Apa kita akan kembali sekarang? Tanya Jaja. Tapi bersihkan dirimu dulu, dan di lemari itu sudah kusiapkan baju untukmu, ucap Sander dan diambil ke Jaja. Keduanya pun bersihkan diri bergantian. Setelah selesai mandi dan berpakaian, mereka makan malam lebih dulu. Setelahnya, barulah pasangan itu menuju kota Jakarta. Sedangkan di rumah besar keluarga Clark, Oma tidak menyadari jika Raya tidak ada di rumah. Itu karena Oma melihat mobil Raya terparkir di garasi mobil. Siang tadi, ada orang kepercayaan Devon mengantarkan mobil Raya dan kondisi rumah sedang sepi. Hanya ada beberapa penjaga itu pun yang berjaga bagian shift siang. Nyonya, makan malam sudah siap, ucap salah satu pelayan memberitahukan Oma Airin yang sedang duduk di ruang keluarga sendirian sambil menonton TV. Iya, panggilkan Raya, suruh cepat turun ke bawah, ucap Oma Airin. Baik Nyonya. Pelayan tersebut segera menjalankan perintah dari Nyonya besar. Maaf Nyonya, Nona Raya tidak ada di kamarnya, lapor pelayan tersebut setelah mengetuk beberapa kali kamar nona mudanya tapi tidak ada jawaban. Baiklah, palingan juga dia lagi di kamar mandi, ucap Oma Airin sambil berjalan menuju ruang makan dan makan sendirian di sana. Awas saja kau Sander, beraninya menculik menantuku. Aku jadi kesepian kan? Gerutu Oma Airin. Setelah selesai makan malam, Oma Airin menuju kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan pasangan calon pengantin itu baru tiba di rumah tepat jam 9 malam.
Ayo, aku antarkan ke kamar. Sander menggendong JJ seperti koala. Iya, jawab JJ karena matanya sudah sangat mengantuk. Sander membuka pintu kamar JJ dan merebahkan tubuh ramping itu perlahan di atas tempat tidur. Dan tak lupa melabuhkan kecupan di seluruh wajah JJ. Tapi pada saat Sander akan mencium bibir JJ yang selalu buatnya candu, kepalanya seperti ada yang memukul. Aduh, bakik Sander sambil mengelus kepalanya dan menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya. Dia ternyata di belakangnya ada sosok wanita berwajah putih pucat. Kun. Satu pukulan lagi mendarat di kepala Sander. Kuntilanak maksudmu? Bomi, bakik Sander. Apa? Hah? Berani kamu ya nyulik mantu Mami dan seenaknya saja cium-cium JJ pas lagi tidur? Oma Airin berkacak pinggang. Mami malam begini pakai masker putih. Sudah mirip kuntilanak beneran, ucap Sander. Hei, anak kurang ajar. Ngatain Mami sendiri mirip kuntilanak? Mau dikutuk jadi bantu kamu? Seru Oma Airin. Pelarikan suara Mami yang mirip petasan itu. Lihat, menantu cantikmu itu sedang tidur, ucap Sander dengan nada kesal. Oh, astaga, Mami baru menyadarinya. Ya sudah, ayo kita keluar dan biarkan menantu Mami itu tidur. Oma Airin seketika melupakan kekesalannya, kemudian menyeret Sander keluar dari kamar JJ. Astaga, Mam, aku bukan ada kambing yang harus tarik-tarik. Diam, kamu bawa kemana menantu Mami Sare ini? Oma Airin mulai menginterogasi. Tentu saja, membuatkan cucu buat Mami, ucap Sander dengan santai, lalu berlari menuju kamarnya dan segera mengunci pintunya sebelum dapat amukan dari maminya itu.